Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nova Nur. Di sini kami dari kelompok 13 akan menganalisis tentang kualitas perangkat lunak studi kasus PT Jaya Trade Indonesia. Next slide. Di sini ada nama kelompok kami yaitu ada Muhammad Farid Zakwan Wahidi, ada saya sendiri Ananda Rafael Kristo, ada Muhammad Fatwa Hidayatullah, ada Dwi Pakrisna Prianto Pratama, dan juga Christian Fredrik Nakano. Next slide. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu deskripsi tentang studi kasusnya yaitu tentang PT Jaya Trade Indonesia, di mana PT Jaya Trade Indonesia mengalami kendala dalam sistem penerimaan dan penerimaan surat atau paket berbasis deskop, seperti kesalahan pencatatan data, lambatnya pencarian informasi, dan sulitnya pemeliharaan untuk membatasi hal ini. Dikembangkan sebuah sistem berbasis web yang dianalisis kualitasnya berdasarkan aspek correctness, lalu reliability, lalu ada efisiensi, usability, serta rencana software quality assurance yang mencakup struktur tim, pengujian, dan standar teknis. Studi kasus ini berfokus pada evaluasi kualitas perangkat lunak dan implementasi SQA untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif. Next slide. Ya, kita akan masuk ke analisis kualitas. Next slide. Pada analisis kualitas, sistem dikembangkan sebagai solusi atas berbagai keterbatasan yang ditemukan pada aplikasi desktop yang sebelumnya digunakan dalam proses pengelolaan surat dan paket di PT Jaya Trade Indonesia. Next slide. Ya, kita langsung saja ke analisis kualitas produknya. Yang pertama adalah correctness, di mana sistem harus memastikan data, surat, atau paket, nomor resi tujuan, jenis biaya tercatat secara akurat. Masalah pada sistem lama seperti kesalahan pencatatan harus dihilangkan dengan validasi input dan konfirmasi data. Lalu ada reliability, di mana sistem tersedia 24/7 untuk cabang-cabang PT Jaya Trade Indonesia, di mana koneksi internet harus stabil dan sistem harus memiliki mekanisme pemulihan jika terjadi kegagalan. Lalu yang ketiga ada efisiensi, di mana sistem berbasis web diusulkan untuk mempercepat pencarian data dibanding sistem desktop lama. Sebagai contoh di sini adalah respon waktu query harus kurang dari 2 detik untuk 1000 plus data transaksi. Lalu yang keempat ada integrity, di mana hak akses admin umum manajemen harus ketat untuk mencegah modifikasi data oleh pihak tidak berwenang, di mana sistem harus mencatat log audit untuk setiap perubahan data penting. Yang terakhir ada usability, antarmuka harus intuitif, terutama untuk input data oleh admin dan pencarian laporan oleh manajemen. Ya, untuk revisi produk akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fatwa. Baik, di sini saya Muhammad Fatwa Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan untuk revisi produknya. Di sini terdapat flexibility, di mana sistem harus adaptif terhadap perubahan regulasi pengiriman atau penambahan cabang. Modul pengiriman baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu sistem lama. Kemudian di sini ada terdapat maintainability, yaitu kode modular dan dokumentasi jelas diperlukan untuk memudahkan update fitur. Kemudian terakhir terdapat testability, di mana siapkan skenario pengujian untuk setiap use case yang pada gambar 4.4 seperti input data invalid atau simulasi beban tinggi. Next slide. Selanjutnya di sini terdapat transisi produk, di mana sini pertama ada portability, di mana aplikasi harus compatible dengan berbagai browser seperti Chrome dan US Server, di mana Linux atau Windows, karena hanya membutuhkan browser dan koneksi internet. Dengan teknologi berbasis web, sistem ini juga kompatibel dengan perangkat mobile seperti tablet atau smartphone yang memudahkan akses kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada usability, di mana modul laporan dapat dipakai kembali untuk sistem lain. Modul-modul dalam sistem seperti autentikasi login, penginput surat atau paket, dan modul laporan dan digunakan kembali dengan pengembangan sistem informasi serupa di unit lain dalam perusahaan. Kemudian terdapat interoperability, di mana integrasi dan API ekspedisi JAT seperti JNE atau Tiki untuk cek ongkir otomatis. Kemudian configurability, di mana adalah admin bisa mengubah type pengiriman tanpa modifikasi kode. Sistem menyediakan fitur konfigurasi dinamis seperti pengaturan jenis surat, pengguna, ekspedisi, dan hak akses tanpa perlu mengubah kode sumber. Lanjut sini terdapat transisi produk, yang mana ada adaptability, di mana sistem dapat dengan mudah dikostumisasi untuk kebutuhan sistem cabang PT Jaya Trade Indonesia tanpa penulisan ulang kode. Kemudian terdapat installability, di mana berbasis web, sistem cukup diinstal di satu server dan langsung diakses oleh seluruh unit kerja melalui browser. Kemudian terakhir terdapat reproducibility,
Sistem ini dapat mengganti sistem desktop lama tanpa memerlukan pelatihan yang kompleks bagi pengguna lama. Selanjutnya, kita masuk ke rencana SQA. Nah, di rencana SQA ini terdapat struktur manajemen SQA, di mana tim intinya adalah SQA Lead, SQA Lead, di mana tanggung jawabnya mengawasi seluruh proses SQA, memastikan kepatuhan standar, dan membuat laporan audit. Kemudian, developer di sini tanggung jawabnya menulis kode sesuai standar teknis, melakukan unit testing deploy, kemudian ada unit tester yang melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional dan melaporkan bug ke tim developer. Terakhir terdapat perannya end user lab, di mana memberikan masukan usability dan melakukan UAT. Kemudian terdapat kolaborasi stakeholder, di mana sini terdapat manajemen PT Jaya Tech yang menyetujui rekrutmen dan menerima laporan progres. Kemudian terdapat admin sistem yang memberikan feedback kemudian pengguna. Dan terakhir ada vendor IT yang memastikan integrasi dengan API eksternal. Oke, selanjutnya saya Christian Frederick Nakano akan melanjutkannya. Oke, di sini ada standar teknis. Di standar teknis ini ada aspek dan detail. Untuk aspek yang pertama yaitu pengembangan dengan detailnya SDLC, hybrid, atau waterfall dan agile, OPP. Kemudian yang kedua ada teknologi, ada backend, Laravel atau PHP, ada frontend Vue.js, database dengan MySQL. Kalau selanjutnya keamanan, ada enkripsi, ada RBAC, dan proteksi SQL atau XSS. Selanjutnya ada praktis terbaik dengan version control, Git dengan nomor code review wajib. Selanjutnya ada dokumentasi, ada Swagger atau API dengan panduan penggunaan PDF atau video. Next slide. Oke, mas selanjutnya ke review. Nah, di review ini di sini ada desain, evaluasi use case diagram atau gambar 4.4 dan ERD, kode, analisa statis atau sonar cube, ada audit keamanan OWASP-Z. Selanjutnya ada audit berkala yaitu bulanan, ada verifikasi ISO dengan atau IEC 25010 dan penanganan bug, ada pasca update, regression, teknis tiap rilis fitur. Oke, selanjutnya di sini ada jenis testing yaitu unit, yang di metode yang digunakan yaitu PHP unit dengan contoh kasus validasi unik memoresi. Selanjutnya ada integrasi dengan tool atau metodenya yaitu Postman dan Selenium. Contoh kasusnya itu menyimpan data pengiriman. Selanjutnya kemudian dicek database-nya. Habis itu ada performasi dengan tools metodenya JMeter, handle 100 plus user bersamaan, keamanan dengan toolnya OWASP-Z. Contoh kasusnya tes SQL inject di form login, jenis testing UAT, metodenya demo oleh staff perusahaan, contoh kasusnya evaluasi kemudian pembacaan laporan. Selanjutnya pelaporan bug. Di sini ada tools Jira atau Redmine dengan klasifikasi critical atau system down, respon kurang atau lebih 24 jam, minor fitur error, respon kurang lebih 3 hari, minor atau UI typo dengan respon minimal kurang dari 1 minggu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Farid Zakwan Wahyudi. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Farid Zakwan Wahyudi akan membacakan hasil review teknis. Review teknis sistem inventaris, simulasi formal technical review atau FTR. Artefak yang direview, desain sistem, arsitektur dan antarmuka pengguna, judul dokumen, sistem informasi inventaris barang berbasis web. Tim review terdiri dari moderator yang berperan sebagai memimpin dan mengatur jalannya sesi FTR, presenter yang berperan menjelaskan artefak yang akan direview, recorder yang berperan sebagai mencatat semua hasil review, dan terakhir reviewer yang membaca dan menganalisa artefak sebelum sesi FTR dimulai. Deskripsi artefak. Di sini ada 3, arsitektur sistem client server, antarmuka pengguna untuk halaman login, menu utama, input barang, laporan barang dan lainnya, dan terakhir diagram alur sistem dan relasi antar modul. Tujuan review. Artikel juga menjamin kesesuaian desain dengan rekrutmen, mengidentifikasi kesalahan logika atau desain,
meningkatkan kualitas usability dari antarmuka. Hasil review untuk arsitektur sistem itu bernilai positif menggunakan model client server dengan pemisahan fungsi web server dan basis data cukup sesuai untuk aplikasi berbasis web internal. Catatan belum dijelaskan teknologi yang digunakan. Lalu tidak ada penjelasan tentang keamanan akses data. Terus desain antarmuka pengguna positif, terdapat wireframe atau mockup untuk masing-masing fitur seperti input barang, laporan, dan lain-lain. UI cukup sederhana dan mudah dipahami. Catatan belum konsisten dalam elemen UI-nya. Untuk diagram alur sistem itu bernilai positif, menampilkan proses login, pengelolaan data barang, dan pencetakan laporan. Catatan tidak menunjukkan interaksi pengguna dengan sistem secara detail. Selanjutnya, temuan hasil review. Dari hasil review ditemukan 3 isu utama yang perlu diperhatikan. Pertama, mekanisme keamanan login pengguna belum dijelaskan, seperti hashing password atau pembatasan akses. Hal ini berisiko menyebabkan kebocoran data dan akses ilegal terhadap sistem. Kedua, tidak adanya alur kerja sistem berdasarkan role pengguna. Tiga, belum ada penjelasan terkait integrasi dengan data dari sistem lama atau manual. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Bu Iva Krisnopranto pertama, yang dimana akan membahas mengenai evaluasi dan rekomendasi. Di sini ada perbaikan pada kualitas produk. Yang pertama ada correctness. Ini untuk meningkatkan aspek correctness atau kebenaran dalam sistem. Didasarkan untuk mengimplementasi validasi input yang lebih ketat pada seluruh formulir, seperti memastikan bahwa nick hanya berisikan karakter numerik dan alamat tidak boleh dibiarkan kosong. Selanjutnya ada reliability. Untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem, disarankan untuk melakukan migrasi server ke cloud yang memiliki fitur redundansi seperti AWS atau Google Cloud sehingga layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu server. Berikutnya ada efisiensi. Untuk meningkatkan performa sistem, disarankan untuk mengoptimalkan query database, seperti menambahkan indeks pada kolom-kolom yang sering diakses seperti nomor resi dan tanggal kirim, sehingga pencarian data dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Berikutnya ada integrity. Ini digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem. Disarankan untuk menerapkan RBAC dengan level akses yang ketat agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya. Yang terakhir ada usability. Ini untuk meningkatkan kualitas antarmuka dan kenyamanan pengguna. Disarankan untuk memperbaiki konsisten elemen antarmuka seperti formulir dan tooltips sesuai dengan masukan dari end user. Berikutnya ada penguatan rencana SQA. Yang pertama itu struktur tim SQA. Disarankan untuk menambahkan peran security spesialis dalam tim untuk melakukan audit keamanan secara rutin. Berikutnya ada standar teknis. Ini untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang tinggi. Disarankan untuk mengikuti standar IOC EAC 25010 dalam evaluasi kualitas perangkat lunak. Berikutnya ada pengujian, yang dimana disarankan untuk melakukan performance testing menggunakan Gmeter dengan simulasi 100 lebih pengguna untuk mengukur kemampuan sistem dan menangani beban tinggi. Yang terakhir ada pelaporan bug. Ini disarankan untuk pengguna Jira dengan SLA yang jelas, seperti menetapkan batas waktu penyelesaian untuk masalah kritis dalam 24 jam. Sehingga tindak lanjut penting untuk memprioritaskan penanganan bug berdasarkan dampak bisnisnya, sehingga masalah yang saling mempengaruhi antar operasional dapat diselesaikan terlebih dahulu. Oke, dari hasil yang kami peroleh dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap sistem informasi pengiriman atau penerimaan surat paket berbasis web untuk PT Jaya Trade Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sistem desktop sebelumnya. Sistem berbasis web ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data, tetapi juga memberikan fleksibilitas akses dari berbagai lokasi, serta mendukung manajemen dokumen internal dan eksternal secara lebih terintegrasi. Dengan fitur seperti pelaporan real-time, hak akses terkontrol, dan kemudahan pemeliharaan, sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan secara lebih efektif. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.